Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kalender di CorelDRAW. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit share mengenai cara bikin kalender atau cara bikin desain kalender di CorelDRAW. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW versi X7. Oke, langsung saja di sini kita akan bikin dokumen baru dengan klik new dokumen. Kemudian di bagian name atau nama kita kasih nama kalender 2023. Kemudian di bagian size, di sini ada beberapa size yang bisa teman-teman pilih. Namun di video kali ini saya akan bikin kalender dengan ukuran A3 atau kalender pada umumnya biasanya dipakai untuk kalender dinding ya. Jadi pastikan teman-teman pilih yang ukuran A3. Kemudian di bagian primary color mode atau mode warna, pastikan teman-teman di sini pilih yang CMYK saja, karena ini bisa teman-teman langsung cetak setelah bikin desainnya. Kemudian di bagian rendering resolution, pastikan teman-teman pilih yang 300 ya, jadi inputkan 300 dpi. Dan di bagian orientasi teman-teman pilih yang portrait atau dengan posisi kertas berdiri. Jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja atau halaman lembar kerja dari CorelDRAW. Nah, untuk membuat sebuah desain kalender, pertama langkahnya teman-teman pilih di bagian menu tools, kemudian pilih makros, kemudian pilih yang run makro. Nah, akan tampil jendela run makro seperti ini ya. Teman-teman pilih yang bagian calendar wizard. Jadi untuk makros innya teman-teman pilih yang calendar wizard. Kemudian pilih run atau klik run untuk menjalankan, sehingga akan tampil jendela obron calendar wizard seperti ini. Nah, kemudian pada kolom year atau kolom tahun, teman-teman di sini bisa inputkan tahun dari kalender yang ingin dibuat. Kebetulan di sini saya akan bikin kalender tahun 2023. Jadi saya inputkan kalender untuk tahun 2023. Kemudian di sini kita akan bikin semua bulannya dari Januari hingga Desember. Jadi pastikan teman-teman centang semuanya, atau bisa klik di bagian all sehingga semuanya tercentang. Langkah berikutnya di bagian language atau bahasa, karena di sini belum ada bahasa Indonesia, kita akan bikin bahasa Indonesia dengan cara klik tombol new. Nah, kemudian akan tampil jendela define language. Di sini kita akan bikin bahasa Indonesia. Di kolom name kita masukkan nama Indonesia. Kemudian pada bagian month atau bagian bulan, di sini ada bulan dari Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini teman-teman bisa inputkan nama bulan dengan versi Indonesia ya, contoh Januari, kemudian Februari, Maret, kemudian April, Mei, kemudian Juni, kemudian di sini Juli, Agustus, kemudian September, kemudian Oktober, November,
berikutnya ada Desember. Nah, kemudian di bagian sebelah kanannya di sini ada days of week. Di sini teman-teman bisa inputkan nama hari dalam bahasa Indonesia ya. Contoh Sunday kita ganti dengan kata minggu. Kemudian Senin, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis untuk Tuesday, kemudian Friday, Jumat, kemudian ada Saturday untuk hari Sabtu. Kemudian di bagian short form di sini teman-teman bisa inputkan singkatan dari hari. Contoh untuk hari Minggu kita kasih singkatan huruf M, kemudian huruf S untuk Senin, Selasa S, Rabu R, kemudian Kamis K, kemudian Jumat untuk huruf C, dan Sabtu huruf S. Jika sudah terisi semua dari mulai nama, bulan, kemudian hari, teman-teman klik di bagian Add Modify di sini, klik untuk menambahkan bahasa baru sehingga akan tampil bahasa Indonesia yang barusan kita bikin. Jika sudah, kita tutup saja dengan close. Kemudian pada bagian language di sini kita pilih lagi untuk bahasa Indonesia. Berikutnya di bagian week starts on. Di sini teman-teman bisa tentukan awal pekannya akan dimulai dari hari apa. Jadi di sini untuk awal pekan akan kita awali dengan hari Minggu aja ya. Jadi kita pilih Sunday. Kemudian di bagian tombol holiday kita bisa bikin hari libur. Contoh kita akan bikin hari libur ya. Contoh kita akan bikin satu hari libur. Contoh di bulan Januari di tanggal 1 ya, kita inputkan angkanya tanggal 1 di bagian kolom day. Kemudian di kolom name atau nama hari liburnya kita inputkan nama hari liburnya, misalnya tahun baru 2023. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya jika sudah, teman-teman klik Add Modify, maka akan tampil hari libur yang barusan kita bikin. Jika teman-teman ingin bikin hari libur yang lain, lakukan hal yang sama. Jika sudah, klik close. Nah, berikutnya di bagian layout, di sini teman-teman bisa pilih berbagai macam jenis layoutnya. Namun di sini saya akan bikin yang bagian satu kalender untuk 1 tahun, yang mana terdiri dari image atau ada gambarnya nanti, dan 12 small, artinya ini 12 bulan akan tampil kecil di bagian bawah untuk bottom ya. Kita klik sehingga akan tampil seperti ini. Untuk previewnya seperti ini, jadi bulannya kecil-kecil di bagian bawah. Kemudian di bagian atas ini nanti akan kita pakai space-nya untuk desain kalendernya. Baik, kemudian di bagian page layout, di sini teman-teman bisa atur marginnya. Di sini untuk margin left saya akan ganti ukurannya menjadi 15. Kemudian pada margin topnya atau margin bagian atas saya akan ganti ukuran 25. Kemudian right-nya 15. Kemudian bottom-nya 15. Berikutnya di bagian small header, di sini kita akan mengatur ukuran dari headernya. Jadi header di bagian nama bulan. Nah, di sini kita untuk title-nya atau nama bulannya kita bisa atur ukuran fontnya. Misalnya saya akan atur ukuran fontnya 16. Klik. Kemudian header itu di singkatan nama harinya. Kita akan atur ukurannya jadi 11 saja, biar tidak terlalu besar. Kemudian di bagian header highlight, di sini untuk highlight Sunday, untuk ukuran fontnya saya akan ganti ukuran 11 juga. Kemudian di bagian color, pastikan di sini teman-teman pilih yang warna merah ya, karena ini untuk
menyimbolkan atau sebagai tanda hari libur. Kemudian di bagian selanjutnya di small body, di sini kita akan atur ukuran di bagian body dari kalender atau di bagian angka-angka dari kalendernya. Baik, yang pertama dari fontnya, kita akan atur ukuran fontnya, kita akan kecilin aja jadi 11. Kemudian di bagian ini highlight juga kita akan kasih ukuran 11. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan, misalnya orientasinya horizontal atau vertikal. Kemudian di bagian di sini ada border. Apakah kita akan bikin border atau garis pembatas? Border seperti ini ya, garis batas. Di sini teman-teman bisa centang semua jika ingin bikin bordernya. Di sini ada above untuk border bagian bawah, left bagian kiri. Kemudian ada above untuk bagian atas ya, dan left bagian kiri, right bagian kanan, dan below untuk bagian bawah. Jika sudah, teman-teman bisa langsung generate untuk bikin kalendernya ya. Kita tunggu sampai muncul seperti ini, finish generating the calendar. Artinya di sini kita sudah berhasil membuat sebuah kalender di CorelDRAW. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita bisa close. Nah, ini kalendernya sudah berhasil kita bikin. Coba kita lihat ya. Nah, ini angkanya yang barusan kita bikin dari mulai Januari hingga bulan Desember. Kemudian di bagian sebelah sini, bagian atas ini ada sebuah space yang cukup luas. Di sini bisa kita tambahkan gambar. Contoh di sini saya akan cari gambar. Saya akan cari gambar, contoh gambar ini ya, copy. Saya akan saya akan selipkan gambar copy ini ke desain kalendernya. Oke, akan saya copy. Kemudian saya akan pastekan di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa sesuaikan ya ukurannya, kira segini. Jadi batas ketinggiannya sama dengan objek ini. Nah, kemudian kita akan masukkan foto atau gambar ini ke dalam objek ini dengan cara kita akan memanfaatkan fitur Power Clip di CorelDRAW. Caranya klik kanan pada foto atau gambarnya, kemudian pilih Power Clip Inside, kemudian akan tampil tanda panah hitam seperti ini. Kita bisa arahkan ke objek yang ingin dimasukkan. Kita akan masukkan ke sini, klik, sehingga foto atau gambarnya sudah berhasil masuk. Nah, di sini fotonya juga masih bisa kita edit. Jika sekiranya posisi atau ukurannya kurang pas, kita bisa edit Power Clip. Nah, kemudian kita bisa atur posisinya, misalnya kita bisa geser sini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi pastikan sudah pas. Jadi batas kotak ini, area ini, di dalamnya adalah gambar yang akan ditampilkan. Jika sudah, klik Finish Editing this level untuk mengakhiri proses editing Power Clip. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil bikin sebuah kalender di CorelDRAW beserta gambarnya sudah kita selipkan. Baik, mungkin itu saja untuk video sederhana pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.